Jadi sebelumnya saya mau sharing dulu kalau join di bisnis ini itu susah-susahnya di 2 tahun pertama. Jadi sama kayak kita buka toko ya, kita buka toko kita udah keluarin modal, iya kan? Nah, BEP-nya berapa lama kan kayak gitu kan nggak mungkin kita buka toko 3 bulan BEP. Ya sama di bisnis ini juga harus coba dulu 2 tahun pertama. Itu susah-susahnya memang. Kenapa? Karena banyak mungkin yang latar belakangnya yang dari marketing, backgroundnya marketing ada berapa? Nggak banyak ya. Nah, kalau yang latar belakangnya marketing mungkin nggak masalah ya, udah ada database ya, udah punya network. Tapi mungkin bagi teman-teman yang latar belakangnya mungkin ada yang di terutama di kayak accounting ya, terus administratif itu kan mungkin kan masalah. Nah, kita di awal-awal ini itu biasanya pasti kita kalau prospek kan orang terdekat ya, saudara lah, teman lah, ya kan, tetangga, lingkungan gereja, lingkungan di masjid dan sebagainya, di perkumpulan kayak gitu kan, arisan. Jadi saya di sini sifatnya sharing ya, saya sharing aja ya. Jadi awal join saya di sini, saya dulu kan backgroundnya di bank. Jadi waktu di bank terus terang memang saya sudah punya nasabah. Untuk tahun pertama itu memang mudah, tapi begitu saya lampaui tahun pertama dan saya startup, tahun kedua itu susahnya setengah mati. Karena tahun pertama saya sudah capai startup. Saya tahun kedua 3 bulan baru closing 1 case, terus ditolak setelah itu 200 orang tanpa pernah closing. Nah, seandainya saya menyerah di saat itu, ya udah nggak ada ini hari. Nah, waktu saya ditolak itu, saya pelajarin kenapa kok jumlahnya nggak sedikit loh ya, 200 orang dan semua itu menolak saya. Pasti kan ada kesalahan di saya, bukan di nasabahnya berarti. Baru dari situ kita pelajari lagi. Jadi kalau ada Anda mungkin di lapangan nemui kesulitan, entah itu nggak closing, entah itu belum sampai tahap ngasihin. Kadang awal kita presentasi oke ya, begitu kita ngasihin proposal, mau ngasihin aja udah orangnya telepon nggak diangkat, ya nggak ditemuin. Nah, jadi di sini tak kategoriin, tak bagi 2 ya. Selama nasabah itu bisa ditemuin, entah itu di toko, entah itu di kantor, selama bisa ditemuin, apapun keberatannya harusnya kita bisa bahas kali di handling objection ini. Nah, yang kedua itu memang tipe nasabah yang sudah bulat dan menghindar, itu yang susah. Kalau kita sampai nggak bisa ketemu, kita nggak tahu keberatannya dia itu apa, kita nggak tahu. Nah, orang yang tipe kedua ini, kalau kita nggak bisa temuin mungkin sampai lebih dari 3 kali, lebih baik next cari yang lain. Kenapa? Karena buang waktu. Waktunya, effortnya besar untuk nasabah seperti ini, tapi hasilnya nggak. Kan masih banyak di luar, ya kan. Nah, terus kalau teman-teman mungkin belum closing atau apa, itu mesti pelajari dari yang pertama. Waktu kita presentasi, jadi nanti presentasi sama temannya atau sama leadernya tanya, presentasi saya udah bagus nggak? Intonasinya, yang ada kaca sendiri. Dilihat, kadang, oh iya muka saya kalau pas gini misalnya serius cerita sangat kritis tapi hai, kan nasabahnya kan nggak ini ya, nggak sama atau antara kita cerita sangat kritis, mukanya mungkin agak sedikit prihatin, ada empatinya kayak gitu kan. Setelah presentasi oke misalnya, kita pelajari lagi follow up-nya. Waktu follow up gimana? Contoh ya, kebanyakan ditolak orang itu entah lewat telepon, entah datang. Kalau follow up ngomongnya gini, gimana Pak? Gimana Bu? Ada nggak yang pernah tanya Bu? Datang tanya kayak gitu. Gimana Pak? Semua proposal saya. Gimana Bu? Ada nggak? Nah, kalau orang ditanya gimana, itu cenderungnya jawabnya nggak dulu, belum ada uangnya. Itu otomatis dari otaknya dia loh. Walaupun dia ada uang, itu otomatis pertanyaan itu jawaban seperti itu. Saya dulu juga sama teman-teman, sama leader yang senior ya. Ayo presentasi. Oke, presentasinya. Ya, sekarang tahap kedua, ngasih proposal. Proposal kan kita tinggal jelasin proposalnya, ya atau mungkin kita jelasin konsepnya rekening PAA kayak gitu, itu nggak ada masalah kan. Yang ada masalah adalah waktu kita masuk tahap ketiga. Nah, itu orang mulai menghindar kan. Tahap ketiga. Kenapa? Karena udah deketin closing. Kalau nggak pertanyaannya banyak, ya dihindari. Telepon nggak diangkat, ketemu susah, itu yang susah yang di tahap yang ketiga. Nah, kalau selama orang itu masih mau ditemui, apapun keberatannya, kalau Anda skillnya bagus, itu bisa closing. Yang susah kalau dia menghindar dan nggak bisa ketemu. Saya juga sama. Sampai saat ini kalau orang menghindar dan nggak bisa ketemu, 1 kali, 2 kali, 3 kali saya next mungkin nasabah yang lain. Kalau nasabah yang pertanyaannya banyak, keberatannya banyak, itu sudah deket-deket closing. Apa? Tinggal diasah skill kita.
Jadi kalau ada pertanyaan yang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Namanya kita masih baru ya. Pertanyaan Bapak Ibu bagus, saya catat ya. Nanti saya balik sini saya jawab secara detail, nggak apa-apa. Daripada kita jawab asal-asalan dan nggak memuaskan dia ya, nggak jadi beli kan sama kita, nggak jadi ambil. Tapi kalau kita jawab sesuai pertanyaannya dia terus detail gitu ya, biasanya orang suka kan, akhirnya dia ngambil. Balik tadi ke yang tahap follow up ya. Waktu follow up, dulu saya juga tanya, gimana Kak? Gimana Bu? Wes nggak dulu, wes banyak kebutuhan. Selalu jawabannya gitu. Akhirnya tak rubah. Waktu follow up tanya, sudah dibaca proposalnya, sudah dipelajari, ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kan udah jelas toh. Udah jelas ya Pak, nggak ada pertanyaan. Yang saya buatin tabungannya sesuai Pak, apa mungkin kurang besar ya kan saya nggak tahu, maaf loh Pak kalau nggak sesuai sama budgetnya Bapak. Tapi jangan bilang kurang kecil, apa kurang besar. Nah, mungkin bisa 500 jadi 1 juta kan lumayan. Nah, kalau dia udah nggak ada pertanyaan ini sesuai udah. Kira-kira Bapak membayarnya mau pakai mau cash dulu, mau pakai Bapak mau pakai cash dulu, pakai auto debit rekening bank atau auto debit kartu kredit, langsung tembak ke situ. Kadang kalau agent baru udah buying signalnya sudah ada ya nasabah, tapi berhubung masih baru nggak ngerti, ditungguin ya nasabah diem, dia ikut diem aja. Padahal nasabahnya sudah oke. Jadi kalau sudah kita tanya, udah Pak, ada pertanyaan, dari belajarin semua, udah nggak ada pertanyaan, sudah jelas, jumlah tabungannya sesuai sama keinginan Bapak, sama cash flow-nya Bapak, oke Pak, saya bantu proses ya, bisa pinjam KTP-nya langsung ambil. Udah jangan melebar, jangan ceritain dulu, sampai selesai, mungkin mau cerita yang lain dulu. Jadi di lapangan tuh ya tadi itu saya kategoriin penolakannya banyak. Dari keberatan, kalau keberatannya mungkin nggak punya uang, nggak butuh, ya nggak sekarang. Terus ya itu keberatan nasabah Anda harus asah di handle sini. Selama dia masih bisa ditemuin itu oke, nggak apa-apa. Semua juga mengalami seperti itu. Jadi kalau kita nggak closing, itu tetap istilahnya itu aset kita loh nasabah yang nggak closing. Tapi kenapa kok nggak closing? Jadi setiap ditolak, kalau saya dulu saya tulis ditolak Bapak A, reasonnya ini, ditolak Bapak B, reasonnya ini. Dia nolak karena ini loh, misalnya, oh kebutuhannya masih banyak, saya cicilan masih banyak. Kapan Pak kira-kira cicilan sepeda motornya selesai atau cicilan mobilnya selesai? Bulan 10, oke Pak, nanti sekitar bulan 9 saya ingetin lagi. Catat di buku. Bulan 9, hubungi ini, Bapak ini, cicilan sudah selesai, kan banyak. Nah itu kita yang mesti ingetin sendiri. Oke, kalau misalnya nggak ada ini, langsung saya buka sesi tanya jawab sih. Silakan jawab tanya sebanyak-banyaknya mumpung ada masternya di sini ya. Jarang-jarang lo ketemu dengan Ibu Liliana, sibuk sekali beliau. Silakan Bu. Ada tips untuk kalau ngomong buat janjian per telepon sama. Oh, buat janjian per telepon. Oh ini. Saya catat dulu aja ya, 3 pertanyaan tak jawab dulu nanti. Siapa namanya? Yohana. Buat tips janjian per telepon. Oke, yang kedua. Saya dan nasabah itu kan rencana kapan aku mau ngambil satu keluarga. Nah ternyata saya ke situ lagi, anaknya aja yang ngambil. Karena kan rencananya satu keluarga itu. Suaminya sudah bilang, ya udah budgetnya 12 tahun lah, oke lah ambil lama, bilang sudah ambil lama, tapi istrinya yang beli. Namanya siapa? Nah, Nani. Rencana ambil sekeluarga, anaknya aja yang ambil. Baru rencana bulan 4 ini. oh, realitinya ambil punya anak aja ya? Iya, anak aja. Saya coba satu dulu lah mbak, nanti kalau memang sudah tahu manfaatnya, saya jadi ambil semua. Oke, nanti saya jawab ya. Iya. Namanya, umpamanya kita ketemu nasabah, dia udah tidak puas dengan kinerja dari segi pelayanan agen yang lama. Itu apa yang baik itu kita next saja atau gimana? Tidak puas dengan agent yang lama berarti ya? Iya, sudah nutup. Tidak puas dengan prudensialnya apa dengan agentnya? Dari agennya nggak dirawat, akhirnya dia ngurus dan dilebar sana sini untuk akhirnya. Terus polisnya ditutup? Iya, nggak dilanjut. Itu solusinya yang baik, tinggal atau gimana? Oke, saya jawab dulu ya, 3 pertanyaan dulu ya. Yang pertama, buat tips janjian by phone. Tadi
siapa, Yohana ya. Yohana janjian by phone ini Anda dapat dari mana? Buku kuning atau referensi? Referensi. Kalau referensi sih lebih gampang. Jadi kalau referensi saya terus terang janjian by phone juga sering ditolak orang. Cuman terakhir saya baru nemuin tips baru. Jadi gini, kan kalau orang bilang tabungan lah, bilang asuransi lah, udah langsung ditolak kan? Iya kan? Nah, yang terakhir itu saya bilang gini, misalnya saya direferensi sama Bu Eli, saya direferensiin ke Pak Andi gitu. Selamat pagi Pak Andi, saya Liliana. Saya nggak ada influencer dong, saya Liliana. Saya dikenalin sama Bu Eli, di mana selama ini saya adalah konsultan dari risk management, menangani risk management Bu Eli. Jadi seluruh keluarga Bu Eli, saya yang handle risk managementnya. Saya dikenalin ke Pak Andi, Bu Eli juga kepingin agar Pak Andi tahu bahwa pasti kita semua selama hidup kan pasti punya planning, pasti buat planning. Tapi di tengah-tengah berjalannya planning itu pasti ada hambatan kan? Pasti ada hambatan, pasti ada masalah. Nah, tugas saya adalah meminimalkan dan memberikan solusi kepada Bapak agar namanya hambatan dan masalah itu bisa diatasi sehingga planning Bapak berjalan sebagaimana mestinya. Dan memang awalnya kalau kita nyebutin nama insurance kadang nggak semua orang itu bisa terima, langsung ditolak kan. Saya pakai itu, saya diterima semua ya. Saya coba, tapi sih konsultan yang menangani risk manajemennya Bu Eli, sebutin memberi referensinya. Ya. Jadi saya pakai, orang kan masih awam ya, risk manajemen apa kan benar, kita menangani kan manajemen resiko. Kalau mati, sakit, ya kan. Nah, cuma namanya aja yang diganti. Kalau orang insurance mau tak ganti nama apa? Pak, mau tak ganti nama tabungan, mau tak ganti namanya reksadana, kan sebetulnya sama aja, cuman produknya seperti ini. Nanti waktu kita ketemu ya tetap kita cerita ketemu PAA. Tapi untuk awalnya supaya kita nggak ditolak di telepon, kalau udah ditolak di telepon udah nggak bisa ketemu. Jelas ya? Perlu tak ulangin lagi apa nggak? Ya, perlu diulangi ya. Kecepatan ya? Iya. Jadi gini ya, misalnya yang pemberi referensinya namanya Bu Eli. Bu Eli mereferensikan kepada Bapak Andi. Terus saya telepon, selamat pagi Pak Andi, saya Liliana, dikenalin Ibu Eli. Selama ini saya adalah konsultan dari Ibu Eli yang menghandle atau menangani risk management dari keluarga Bu Eli. Jadi Bu Eli keluarga saya yang handle. Dia mereferensikan saya kepada Pak Andi supaya saya juga bisa menangani masalah risk management dari Bapak Andi. Terus kita cerita sekilas, maksudnya risk management itu apa? Setiap manusia dalam hidup kan pasti punya planning, ya kan, buat planning. Semua orang pasti ada planning dong. Kalau nggak ada planning kita kan nggak tahu kita mau kemana. Namun di tengah-tengah kita mau mencapai planning kita itu, di tengah-tengah itu selalu nggak mungkin mulus lah, pasti ada hambatan, ada masalah. Dan tugas saya di sini adalah membantu klien saya untuk meminimalkan masalah-masalah atau hambatan itu tadi, atau memberikan solusi sehingga planningnya akan berjalan sebagaimana mestinya. Kapan Pak saya bisa ketemu? Besok jam 10 atau apa misalnya, atau hari Jumat jam 2. Langsung kita kasih ininya ya. Kalau nggak dikasih ini, kapan Pak bisa ketemu? Waduh saya repot lah, itu kan saya udah ngomong segitu panjang, terus itu terakhirnya saya repot lagi, mesti ditutup gitu. Atau kalau kita tahu ya dia punya toko atau dia punya toko ya, tempat toko atau rumah, kita langsung kasih ini aja, Pak besok saya bisa ketemu jam 10, enaknya di rumah atau saya langsung ketemu Bapak di toko jam 10. Jadi orangnya sudah kita arahin ke sana, karena kalau kalimat itu terbuka itu cenderung untuk penolakan itu besar, jangan tutup. Jam 10 atau jam 5 Pak yang lebih enak waktunya buat Bapak. Kalau bukan referensi, contohnya dari apa? Kayak buku kuning gitu. Memang lebih susah. Kita ngomong itu sama, tapi kan nggak ada yang kenalin. Saya kan ini kan tadi referensi kan saya dikenalkan oleh ini. Dia kan pasti percaya sama yang mana. Kalau bukan referensi kan, ya bilang aja saya dapat datanya Bapak dari mana gitu. Memang lebih susah. Istilahnya rasionya mungkin kalau full call ya 10-1. Kalau lewat kayak buku kuning mungkin bisa 21, karena by phone itu cenderung menolaknya gampang. Saya nggak pernah long by phone, nggak bilang enggak saya nggak bilang betul terjawab ya. Nomor 2 tadi siapa? Rencana ambil
ambil sekeluarga, realitinya ambil untuk anak. Berarti budgetnya ada dong. Ada, dia bilang saya tanyain untuk saat ini dana amannya berapa? 2,5. Oke, saya buatkan ilustrasinya 2,5, nanti saya bagi buat satu keluarga. Terus saya ketemu lagi nih, 2 hari lagi kan Bu, saya kesana ke rumah ketemu suaminya juga. Suami sudah bilang, ya udah lama ambil aja. Budgetnya segitu aja. Suaminya pergi, istrinya oh tolong nanti dulu Pak, nanti dulu kita pelajari dulu aja. Akhirnya closing anaknya dulu. Tapi anaknya udah diikutin sudah nggak apa-apa. Ketemu lagi, bulat lagi. Kalau ketemu kayak gini, berarti kan kita harus lebih banyak sharingnya. Saya kalau closing ya selama ini tuh banyak sharingnya daripada maksudnya kayak teoritisnya gitu ya, closing harusnya gini, enggak, lebih banyak dari kita sharing, kita cerita ke orang. Kalau anak Bu, anak diikutin bagus, itu sudah memikirkan masa depannya gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau orang tuanya, apalagi sekeluarga juga di backup. Kenapa? Kalau anak sampai ada apa, mungkin sakit atau apa, orang tua masih bisa handle, orang tua ada dana. Mau masuk VIP mau apa, orang tuanya bayar, bener. Tapi bisa dibayangin nggak? Kalau orang tuanya ada apa-apa, anak kita tuh keceriaannya bisa musnah loh. Kita nggak bisa lihat anak kita ketawa lagi, kita nggak bisa lihat anak kita pakai istilahnya sekolah di sekolah yang bagus, semua bagus. Kenapa? Karena mungkin dananya, ya dok, dananya itu sebagian besar akan kepake untuk kita berobat. Kalau kita sampai ada apa-apa dan kita ini nggak ada backup dari perusahaan lain yang membackup waktu kita sakit, kita bayangin kita sebagai kiper yang pertama nggak bisa kerja kan? Aku nggak bisa kerja, nggak ada income, pengeluaran udah jalan terus. Kenapa? Anak tetap sekolah, keluarga butuh makan, balik presentasi. Terus sharing, kita banyak sharing. Biasanya dulu cerita gitu ya. Kalau saya sih memang banyak cerita ke saya waktu kecil, umur 5 tahun dan tinggal papa saya kena kanker 6 bulan kok habis semua. Setiap kali cuci darah, terus setiap kali selalu jual, entah itu jual dari belang sampai kasur semua dijual, tinggal satu tok lemari apa semua dijual untuk cuci darah. Dan waktunya tambah lama tambah pendek. Dulu nggak ada insurans seperti ini. Kalau sekarang ada satu perusahaan yang punya, ya kan, benefit bagus seperti itu, masa ibu nggak mau? Biasa anak kecil itu terus dia bilang ya itu Mbak Nalini kayaknya kan rencana saya cicilan mobil habis bulan ini, nanti nggak ambil rumah, nanti bulan depan nggak nanti ada mau ambil cuma next gitu, nah Berarti mungkin dia masih ngatur keuangan. Kalau gitu ya dicatat aja. Tapi nanti gini, kalau gitu sebetulnya ngomong sama ibunya nggak apa-apa. Bulan 5 ya Bu, nanti bulan 4 nggak apa-apa ya, 1 bulan sebelumnya saya ingetin. Mungkin ada yang kurang jelas lagi di apa untuk yang orang tuanya, itu bisa tanyain kenapa, karena ini untuk jangka panjang. Untuk alasan aja ditaruh sana. Saya barusan ini cerita ke, kan barusannya ada kejadian nasabah saya udah kenal 10 tahun. Dari dulu saya cerita rekening ini dia nggak pernah mau, akhirnya ikut investment 370. Mau 300 sudah jadi 700. Pak, bunganya tok dimasukin sini. Untuk backup saya kalau udah bapak itu ngerti. Kenapa? Tulang punggung keluarga semua di pundaknya bapak. Kenapa saya bilang gitu? Karena hari-hari itu ada pay. Setiap hari itu ada nasabah saya yang banyak. Setiap bulan ada. Bulan 12, 5 orang kena kanker, yang 2 nggak ketolong, yang 3 bertahan sampai sekarang. Sekarang kan ada obatnya. Kanker udah ada obat. Tapi kan alangkah baiknya kalau bapak didiagnosa ada perusahaan yang cover, uangnya nggak keluar di bank, atau uang bank aman. Mungkin dana disediain untuk pendidikan, untuk pekerjaan itu aman. Ya kan, malah ada satu perusahaan yang bayarin dan kasih biaya hidup untuk bapak. Bagus nggak pak kalau? Nah teman saya itu tak tawarin kan nggak mau. Akhirnya barusan bulan Februari itu ngomong ke sekretaris saya mau surrender, tak pikir investment ya udah cuma kenapa pak kalah judi kan? Sampai kalah judi sampai 700 juta. Nah ngomong teman dekatnya juga nasabah, jadi kan telepon saya, lu boleh lihat aku nggak klaim di ibu enggak kenapa? Kantor ibu stadium 3 sekarang dijual murah. Aku sampai nggak bisa ngomong sampai ikut nangis ya. Kenapa? Karena saya merasa itu 10 tahun loh nggak mau nggak berani. Kamu tahu loh risnya hidup itu seperti ini. Namanya takdir, siapa orang bisa hindari takdir kan? Lahir tua sakit mati semua ya. Benar kan? Kita kerja ngumpulin dikit-dikit untung punya deposito punya segala macam. Waktu kita sakit orang bilang apa? Waktu muda, ya kan kesehatannya dikorbanin untuk cari kekayaan. Waktu tua kekayaannya yang dikorbanin supaya demi mendapatkan kesehatan ya kayak gitu. Iya. Tapi sekarang ya orang yang bilang sama saya nggak pernah sakit, namanya flu aja jauh-jauh.
2 loh yang ngomong. 1 kanker prostat, tapi udah jadi nasabah saya. Ikuti nggak banyak emang. Yang 1 kanker pita suara. Kalau orang ngomong kan sering ya orang ngomong, saya ini loh nggak pernah sakit. Pak, sekarang tak tanyain, saya loh hari ini sehat. Malam saya kecapean kerja, malam saya tiba-tiba demam, terus flu. Pagi itu nggak bisa bangun, kepalanya pening, badannya panas. Saya tanya ke bapak, kemarin kira-kira saya tahu nggak saya bakalan hari ini nggak bisa bangun, turun aja nggak bisa, kepalanya pening, itu panas tinggi, nggak tahu kan? Nah itu sakit ringan, apalagi yang sakit berat. Bapak boleh keliling ke rumah sakit, ya toh ke tempat itu kayak pemakaman jenazah, tanyain berapa persen orang yang meninggal karena tua, 95% meninggal karena sakit. Nah waktu sakit itu, apalagi di usia tua udah nggak produktif, dananya ada. Kita waktu tua udah mau misalnya pensiun, nggak ada penjagaan, waktu sakit uang deposito uang apa ambil lagi, nggak punya apa. Kalau ceritanya ke ini ke tabungan dulu nggak apa-apa. Saya kalau misalnya nggak terlalu kenal atau apa, mau gimana Pak, cerita Pak dulu kan. Oh BCA, oh Bank Mandiri, oh udah bagus Pak. BCA Bank Mandiri ya, fasilitasnya oke ya, ada internet ya, BCA apa terus ATM di mana-mana, oke lah, apalagi sekarang ada kayak mobile banking ya. Tapi misalnya nih Bapak di nasabah priority di bank tersebut, suatu saat, sorry ya Pak ya, Bapak kena sakitnya agak parah, pimpinan cabangnya BCA langsung telepon Bapak, Pak Ali, Bapak nggak usah bingung, 1 jam lagi saya kirim cek 1 M, sekretaris saya yang kesana. Bapak punya uang nih, nasabah di priority, perasaan Bapak gimana? Seneng loh, nggak ngurangi saldonya Bapak loh di BCA. Pasti terharu loh kita jadi customer. Ada nggak Pak? Kalau ada satu perusahaan ya yang bonafidtasnya, likuiditasnya lebih dari BCA, bisa kasih fasilitas Bapak seperti itu, Bapak mau nggak jadi nasabah? Pasti orang jawabnya mau kok. Ah iya toh, ya udah masuk ke PA pasti mau lah. Cuman itu loh, pertama kali itu loh di depannya tuh kalau sudah dengar kata itu insurance itu sudah anti dulu dong. Kadang saya tanya loh, kadang tak tantang orang anti insurance sama nanti saya tanya, sebetulnya insurance itu bagus nggak sih menurut kamu? Kenapa sih kamu anti? Aku pengen tahu karena dia anti nanti buat improve produk saya. Kenapa gitu? Iya pasti jawabnya gini, saya dengar ini nggak dibayar ini. Iya kan, dengarnya yang jelek-jelek kan, karena itu kan seandainya Pak saya temuin sama temennya insurance nggak dibayar itu banyak ininya faktornya. 1, polisnya udah lab, mungkin dia nggak bayar. Ya, yang kedua mungkin bayarnya ke agennya, yang nakal agennya dibawa lari agennya. Ya, atau exclusion. Misalnya di saya Pak 12 bulan, tiroid, katarak, batu apa-apa nggak di cover. Sakitnya itu yang nggak dibayar. Dulu pernah orang sama saya bilang, saya mati loh nggak dibayar. Kalau mati sebab apapun harusnya kan dibayar. Mungkin ada yang bunuh diri, tapi kan meninggal biasa. Sampai 2 tahun nggak keluar perusahaan lain. Terus tak kasih teleponnya Dewan Asuransi, akhirnya disuruh datang ke Jakarta keluar. Sejak itu dia nggak diambil. Kalau saya boleh dengar ya Pak dari pihak pertamanya ya, kejadiannya gimana? Saya tolong dikasih ini namanya nggak apa-apa tak urusin. Saya ingin tahu supaya citra asuransi itu juga nggak jelek. Saya mau clearin, mau lurusin gitu loh. Iya. Menurut Bapak jeleknya karena nggak dibayar kan? Ya udah saya kenalin aja. Jangan temennya yang mana Pak yang klaimnya nggak dibayar ini loh kasihin saya. Saya pengen tahu benar nggak gimana ceritanya. Paling nggak kan nanti tahu dari itu kan aku bisa ngelurusin dulu kejadiannya itu gini loh Pak sehingga nggak dibayar. Ya memang susah dikit sih. Tapi kebanyakan kalau orang udah puas sama jawaban kita, kan ikut waktunya memang lama dikit. Banyak memang kejadian gitu karena mereka nggak paham. Ada yang dibawa lari agennya, ada yang memang saya nggak tahu tagihan datang ya apa namanya tagihan datang tak tumpuin gitu, saya nggak buka. Tak pikir ya masih akhir bulan bisa, ternyata di tengah bulan kok sudah lapse gitu, nggak diingetin juga. Banyak faktornya, ada yang exclusion, memang di 12 bulan pertama yang ini nggak di-cover sakitnya ini. Itu atau belum sebulan kayak PHS belum sebulan udah klaimnya nggak dibayar. Yang mana sih? Pokoknya di sini nggak apa-apa, ini dari teman-teman atau nanti kalau ketemu di sini gratis semua, ketemu leader senior gitu ya, tanya-tanya nggak apa-apa. Pulaan, saya juga banyak pulaan dari agent baru. Bisa ya closing banyak kayak gitu. Jadi kan aku kalau punya agent baru kan ini kayak gini loh, bisa closing kayak gini, apa caranya gini lah. Apa kita saling belajar. Ceritanya temen, kejadiannya nasabahnya temen juga nggak apa-apa. Yang penting kita banyak sharing. Nasabah saya kena kanker sembuh banget. Waktu itu dia baru ngerasain obat grade 1 kan udah sekarang ada obatnya.
obatnya kanker bisa bodoh sendiri. Ya itu tak suka sambil ngomong. Ya, sekarang kalau bisa sembuh, ini Indonesia tetap bayar loh begitu diagnosa. Kenapa enggak? Kan bisa untuk apa? Untuk usaha, untuk anak sekolah, banyak kan? Untuk pensiun, seragam. Diana kalau presentasi masuknya nggak dari ini ya, apa itu masuknya dari BCA tadi ya, nggak langsung rekening. Oh lihat-lihat Orang orangnya. tiap hari gini-gini enggak ya? Orang soalnya langsung, oh itu asuransi ya kan? Nggak sama ya. Tiap orang saya nggak sama ya. Kadang saya nggak presentasi. Kalau misalnya referensi ya, Referensi. iya. Selama sudah ketemu ya tadi buat janji, udah ketemu gitu maksudnya. Iya. Ya presentasi biasa yang bank asuransi sama itu. Cuma di depannya kadang pakai yang kerja, kalau dia cuma staff gitu ya, karyawan pakai yang itu nggak apa-apa. Lihat-lihat. Kalau sama bos ya itu apa pakai yang 1, 2, 3. Semua orang hidup pasti pak nggak bisa. Semua orang hidup pasti lewati takdir pak, ya kan? Lahir, tua, sakit, mati. Ngomong-ngomong gini. Terus yang kedua, kalau kayak bos kan, ya, bos kumpulin uang dikit, sampai jadi rumah, jadi tanah dan sebagainya. Susah. Banyak. Rela nggak kalau nanti di masa tua kita ada apa-apa, uang hasil kerja nih yang tadi ngumpulin puluhan tahun, ya kan? Sampai berapa ini? Terakhir setor ke dokter, kasih telet, kasih rumah sakit. Rela nggak? Aku nggak tanya punya uang nggak? Rela. Nah, yang ketiga, kita ini hidupnya di Indonesia, semua harus sendiri. Kayak Amerika, Eropa, waktu kerja dipotong pajak, waktu tua dijamin. Di sini waktu kerja sama dipotong pajak, sama pemerintah. Tapi kalau kita sakit di masa tua dan sebagainya, pensiun sendiri, sakit urus sendiri. Nah kalau kita nggak nabung dari sekarang, nggak persiapin, nggak planning lah, minta ngomong nggak planning dari sekarang, susah. Ya saya mau cerita konsep menabung. Kalau dikasih menabung, konsep menabung, orang paling gampang nabung di mana? Nah, kita. Kalau sekarang semakin pinter, nabung di bank, sakit nggak dibayar, pakai cara kedua. Saya ngomongin nabung. Nabung tapi kalau ada apa-apa ada benefit. Jadi kalau ditanyain balik lagi ke situ, kenapa? Gak ada lah, semua orang hidup pasti lewati takdir. Mau ganteng, cantik, elek, ya kaya, miskin, semua lewat. Ada gak orang yang gak bisa mati? Ada juga sama kan. Ada gak orang yang gak bisa sakit? Nggak ada. Cuma ada orang yang sehat sampai tua, yaitu tadi 5%, 95% nya sampai umur 85 mungkin nggak kena salah satu dari ini di akhir hayatnya, di usia tuanya. Nah, kita udah prepare nggak untuk itu? Kalau kita nggak prepare, uang hasil kerja keras kita nih selama puluhan tahun di masa muda habis. Jadi sifatnya pokoknya jelasinnya balik ke konsep. Jangan pernah digiring ke bunga atau segala macam, nanti kita yang kalah ngomong. Dulu saya di awal-awal itu ya, ditolaknya orang kan, ini sama bank ini kalah. Iya harus iya pak. Kalau di bank kan bapak nabung 1 juta tiap bulan kan 100%. Mau bapak berarti akhir tahun 12 juta plus 10 juta. Tapi kalau di kita kan rekeningnya ada yang masuk tabungan, ada yang masuk untuk backupnya insurance, benefitnya tadi. Ya pasti kalah. Tapi jangka panjangnya nggak kalah. Jangka pendeknya iya kan sebagian. Tapi balik lagi ke presentasi. Bapak nabung di bank nih 3 bulan baru 3 juta. Sorry ya, sampai ada apa-apa, kejadian nasabah kita ada apa-apa, atau bilang nasabah kita nih nabung di kita 3 juta, baru 1 jutaan kan. Suatu saat nasabah kita kena sakit, suruh nyediain 100 juta dokter bilang, misalnya bypass, 97-nya pinjam siapa pak? Pasti pinjam, cari pinjaman 97 juta gampang. Itu untuk operasinya istilahnya. Terus biaya hidupnya siapa yang tanggung? Anak tetap sekolah, keluarga butuh makan, air listrik telepon tetap lagi, itu siapa? Balik lagi ke presentasi kita tuh sebenarnya sudah jelas, sudah lengkap. Jadi kalau jawaban ya, selama nyari jawaban udah nggak usah keluar, harus jawaban di presentasi. Pokoknya jangan dikirim keluar sama bank, menang bank ya, kita jangan pernah ngengkel, oh enggak, ngelen-ngelen akhirnya nasabahnya di sini. Iya kan, nggak jadi closing. Iya pak, benar kalau jangka pendeknya loh ini kan dilihat ada tabungan, ada backup untuk benefitnya insurance. Kalau di bank kan 100%, tapi jangka panjangnya kita nggak kalah karena bunganya kita bunga investasi bukan modal. Bank cuma 6%, investasi kita dapat 17%. Jawab ya. Tadi apa dulu ya? Tidak puas dengan endingnya. Nah ini kita mesti korek dulu ya, findingnya dulu ya. Nggak puasnya tadi kenapa? Tadi bilang agentnya nggak puas. Itu terus dia kan mau hidupkan lagi katanya
Ya berarti agentnya nggak ngurusin, telepon juga nggak ngangkat. Gitu. Pokoknya agentnya udah nggak peduli. Istilahnya gitu. Agentnya di terminal atau agentnya masih aktif? aktif, tapi dianya sendiri coba ngurus sendiri di sini ternyata lempar dana sini, akhirnya dia emosi duluan, ditutup. Tapi dia mau sharing waktu itu. Tapi dia sama agent lain misalnya kamu datang anjing. Awalnya prudensial, enggak mas, ya tadi cuma aku menekan kenapa, karena aku ingin tahu. Sampai dia sharing itu masalahnya. Jadi gini, kalau gini sering sih juga saya ketemu. Jadi ini gini, misalnya bapak sakit, terus ke dokter A, ya nggak sembuh, dokter A. Bapak berpasrah sama Tuhan, coba biarin sama ini. Atau bapak ke dokter B, ke dokter lain kan? Nah, di sama agent. Agent A, ya nggak bagus. Ini kan oknum, polisi sama, polisi apa semua polisi dicap gitu, oh, pokoknya polisi itu kayak gitu, udah mata terbuka. Polisi yang bagus juga ada, iya kan? Itu oknum. Ya sama, kalau kita sakit ke dokter A nggak sembuh, kita cari yang lebih bagus, dokter B. Mungkin dokter A umum, ini dokter spesialis, ya saya dokter spesialis Pak. Iya kan? Nggak mungkin dia nggak berobat kan? Dan dia juga udah ambil kualitas asuransi lain kayak Manulife dan ada juga gitu, dia mulai bandingin gitu. Dan memang dari keterangan agentnya banyak yang kami bilang nanti kita bisa 2 tahun untuk cuti, katanya 2 tahun gitu kan. Cuma ujungnya apa, nasabah kayak gitu tetap kita kirim terus apa, lebih baik next. Kalau nasabah kayak gitu, kalau saya tetap tak datangin, tapi bukan prioritas. Jadi nasabah saya kategoriin hot prospect, ini yang paling lama 3 bulan sudah harus closing. Kan kelihatan kan dari antusiasnya dia. Yang kedua, jadi ini lampunya, ini yang lampu hijau, ada lagi yang lampu kuning, ada lagi yang benar-benar nolak lampu merah. Tapi tetap tak tulis. Kenapa? Karena orang yang lampu merah itu bukan nggak mungkin suatu saat beli sama kita. Jadi orang yang udah nolak gitu ya. Orang kayak gitu kan keras kepala batu nggak mau dengar penjelasan, mereka nggak mau kan. Ya pokoknya tetap tak print proposal, tak kasih kartu nama. Pak, kalau suatu saat dia tahu bapak sadar atau bapak butuh saya, bapak kontak saya. Ya. Ada loh yang closing, udah 4 tahun ada loh, dan closingnya lumayan 3 juta 4 juta. Jadi suatu saat dia nggak pernah bersihin mejanya, suatu saat di tokonya bersih nih mau tahun baru, bersih. Terus kelihatan. Nah kebetulan sebelumnya itu ada peristiwa memang kakaknya kena kanker. Seret gitu kata dia, sebentar tok entek 300 juta. Telepon. Makanya nomor telepon ya jangan berubah, terutama handphone GSM-nya. Kenapa? Karena nasabah ini udah lama, udah 4 tahun. Kalau aku berubah kan dia nggak bisa hubungi saya. Iya nak, kamu masih di sana? Masih? Di sana tuh mana? Ibu janji iya masih. Kenapa? Karena ini. Kamu ke sini. Tapi kesananya nanti kalau kita kesana jangan korek-korek. Pak dulu nggak mau. Nggak udah berceritakan gimana? Iya, dia curhat kan. Pak saya habis kena kanker, habisnya segini. Oh. Ya, kita ikut empati lah sebenarnya. Ya memang tiap orang tuh nggak bisa langsung sadar ya Pak kan ya. Kita nggak ada orang yang melihat dulu. Iya kan istilahnya kan gitu. Ini saya ceritain lagi ya, mungkin Bapak udah lupa itu 4 tahun yang lalu. Sekarang program kita lebih bagus Pak, ya kan ada kartu, ada apa, cerita lagi, oh ya lebih bagus ya. Dia lupa dulu ditaruh berapa kan lupa. Ya udah kita kasih yang mendingan sekarang kalau ngambil yang lengkap Pak. Kalau yang lengkap umur sebapak mungkin 8 juta. Awal langsung dibuka aja. Nanti kalau dia nawar kan jadi 2,5 juta kan gitu. Tapi paling nggak kita berani buka sesuai sama kemampuannya dia. Jadi kadang orang bilang lebih baik punya sedikit dulu daripada nggak punya. Jadi rumusnya gini ya, insurance ya. Contoh ya, kalau saya tanya ke nasabah gini, Bapak pengeluaran sebulan berapa? Yang pasti, misalnya pengeluaran pastinya 10 juta lah ya, 10 juta lah per bulan. Berarti Bapak harus punya uang pertanggungan 10 juta kali 12 bulan ditambah nolnya 1. Jadi ini berapa nih? 120 juta ya. Nolnya tambah 1 Pak, jadi 1 UP-nya harus 1,2 minimal. Kenapa? Loh karena kalau ada apa-apa uang segini istilahnya ditaruh bank, uang ini yang bekerja untuk kita. Nah kalau misalnya dapatnya cuma 100 juta untuk berobat tuh habis Pak. Terus biaya bulanannya ikut siapa? Ya, terus sama kita tanya, Bapak sudah pernah tahu enggak nanti di sekarang misalnya pengeluarannya 10 juta
Nanti di masa yang akan datang pengeluaran kita tuh kita sudah siap-siap nggak berapa? Ini berarti kan sekarang. Nah, kalau pengeluarannya sekarang 10 juta bisa dihitung. 1 plus inflasinya 0,1 berapa? Mau berapa tahun kemudian? 25 tahun kemudian ya ini dihitung di sini. Mungkin kalau ini 5 juta bisa jadi berapa ya? Dihitung 33 juta. Nah, kalau ini 10 juta bisa jadi berapa? Mungkin 60-70 juta. Itu banyak orang nggak pikir per bulan. Sekarang 10 juta. Itu 25 tahun kemudian, misalnya sekarang dia umur 35 ya. Nanti 25 tahun kemudian itu pengeluaran dia bisa jadi sekitar 70 juta. Bapak udah siapin nggak untuk itu? Kalau kita masuknya dari kayak gini sambil cerita, jadi nasabah nggak ini loh, nggak dikirim ke presentasi tok, karena kan bosen ya dia yang ngomong di situ.